untuk pemilihan alat kontrasepsi itu memang sangat baik kalau kemudian dimusyawarahkan antara suami istri. Jadi sampai pada pemilihan alatnya dan siapa yang memakai itu sudah bisa dimusyawarahkan. Apakah istri yang memakai atau suami juga boleh saja memakai, begitu ya. Atau bergantian boleh, itu atas dasar kesepakatan dan musyawarah bersama suami istri. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi kesehatan keduanya, ya. Kemudian kondisi psikisnya gitu ya. Maksudnya, wah saya kok kalau pakai itu kok nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan dan juga tidak dan sebaiknya itu dipertimbangkan juga dengan pandangan para ahli. Nah, para ahli itu siapa ya? Dokter, bisa dengan bidan, bahkan dengan ahli agama sekalipun. Nah, tetapi kita perlu mengingat ya bahwa khusus tentang alat kontrasepsi itu, metodenya itu perlu mendapat perhatian. Jadi pada prinsipnya beginilah, kalau di dalam pemakaian alat kontrasepsi itu kita memiliki prinsip tanzimun nasl, ya. Jadi bukan hanya itu. Jadi keluarga berencana yang bisa kita yang bisa kita lakukan itu prinsipnya adalah tanzimun nasl, yaitu mengatur jarak kelahiran. Bukan tahdidun nasl, bukan mencegah keturunan ya lahirnya atau lahirnya anak-anak, bukan mencegah tetapi mengatur. Maka metode-metode yang digunakan juga arahnya ke sana, yang tanzimun nasl, tidak yang tahdidun nasl. Maka metode yang yang digunakan itu bukannya yang sterilisasi ya. Yang normal itu bukan sterilisasi dengan model vasektomi atau tubektomi. Karena apa? Karena yang tidak diizinkan dalam metode alat kontrasepsi itu adalah merusak atau mengubah alat reproduksi sehingga bisa menimbulkan kerugian. Gitu. Merubah baik itu memotong, memutus, apapun bentuknya, tapi kemudian itu arahnya merusak dan mengubah organ reproduksi ya. Organ reproduksi yang merugikan begitu. Tetapi konon ya, ini bisa kita diskusikan kembali. Menurut perkembangan teknologi kedokteran, ternyata yang tadinya sterilisasi itu dengan cara mengubah atau merusak organ reproduksi ternyata sudah tidak begitu, tetapi hanya mengikat dan sewaktu-waktu ikatan itu bisa dilepas, artinya itu tidak mengubah. Nah, bisa jadi vasektomi atau tubektomi yang model seperti ini boleh jadi menjadi boleh begitu ya, bisa menjadi boleh. Nah, tetapi yang kembali lagi tadi yang keadanya tahdidun nasl dengan cara sterilisasi tadi itu bukan tahdidun nasl, maksud maaf. Jadi yang model sterilisasi itu memang pada dasarnya tidak boleh, tetapi meskipun demikian kalau ternyata ada kondisi kedaruratan karena adanya ancaman jiwa misalnya, ketika kemudian secara medis dinyatakan bahwa ibu ini kalau nanti hamil lagi ini akan membahayakan bagi keselamatan jiwanya dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Jadi sterilisasi itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi darurat.